Bab 48 Kejadian Tak Terduga. Pegunungan Crimson Flame menempati area seluas 5.000 km, tetapi siapa yang mengira bahwa itu sebenarnya adalah sebuah formasi megah. Saat mereka dengan cepat melesat di dalam pegunungan Crimson Flame, Chen Xi teringat apa yang dikatakan Ji Yu sebelumnya dan tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Sebelumnya di kaki gunung, alasan dia menatap kosong adalah karena dia sedang berkomunikasi dengan Ji Yu. Menurut kesimpulan Ji Yu, pegunungan Crimson Flame di depan matanya adalah formasi mengerikan yang mengumpulkan ki jahat dari langit dan bumi, dan hanya seorang ahli formasi jimat yang dapat mengatur formasi seperti itu. Pencapaian Chen Xi dalam Dao of Talisman tidaklah buruk, tetapi ia hanya mampu membuat jimat. Selain itu, ia hanya mampu membuat jimat dasar tingkat pertama. Sedangkan hanya ketika pembuatan jimatnya mencapai standar di atas ahli jimat tingkat 9, ia dapat disebut sebagai ahli formasi jimat. Master formasi jimat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Di atas itu ada Master Formasi Jimat Agung. Lebih jauh di atas itu ada Grandmaster Formasi Jimat, dan seseorang yang mampu menjadi yang terkemuka di antara para Grandmaster Formasi Jimat dapat disebut sebagai Grandmaster Formasi Jimat tertinggi. Lebih jauh lagi, sosok yang mampu menjadi seorang Grandmaster Formasi Jimat tertinggi pasti telah mencapai level yang luar biasa dalam Dao Formasi Jimat. Di dalam dunia kultivasi, hanya tokoh abadi di sekitar alam abadi bumi yang mampu mencapai level ini dalam Dao Formasi Jimat. Terlebih lagi, Dao Formasi Jimat secara praktis merupakan keberadaan yang paling tidak jelas dan mendalam di antara semua Dao, dan juga Dao yang menghabiskan waktu paling banyak. Kecuali jika itu adalah beberapa kultivator dengan bakat alami yang menantang surga, jika tidak, sangat sulit bagi seseorang untuk melangkah sampai akhir jalan ini. Maka dapat dilihat betapa mengerikannya keberadaan seorang Grandmaster pembuat jimat agung. Formasi agung ini seharusnya tidak digunakan lagi karena tidak ada yang memimpinnya selama bertahun-tahun, jika tidak, ki jahat yang terkumpul di dalamnya sama sekali tidak akan bocor keluar. Seperti lautan binatang buas tak terbatas yang Anda lihat sejauh ini mungkin terbentuk setelah waktu yang lama akumulasi ki jahat yang bocor dari formasi agung. Suara Ji Yu kembali terdengar pelan di benak Chen Xi. Nak, bukankah kau ingin mengumpulkan Netherezim Baleful Ki? Mengapa kau tidak menuju ke inti formasi ini dan mencarinya di sana? Kau mungkin bisa mengumpulkan beberapa harta karun yang digunakan untuk membuat formasi. Harta karun untuk mengumpulkan ki yang mengerikan. Tepat sekali, mustahil untuk mendirikan formasi besar seperti ini tanpa harta karun yang tangguh sebagai fondasi formasi. Terlebih lagi, justru karena keberadaan harta karun inilah ada banyak sekali binatang buas yang mendatangkan malapetaka di mana-mana di dalam Southern Barbaric Nether Domain. Chen Xi merenung sejenak. Tepat seperti yang dikatakan Ji Yu, binatang buas terbentuk dari ki yang mengerikan. Jika tidak ada ki yang mengerikan yang menopangnya, binatang buas itu pasti sudah musnah sejak lama. Bagaimana mungkin mereka bisa tak ada habisnya seperti sekarang? Haruskah saya menjelajahi fondasi formasi tersebut? Jantung Chen Xi berdebar-debar karena kegembiraan saat mendengar penjelasan Ji Yu, tetapi saat dia memikirkan bagaimana dia masih mengikuti kelompok Du Qingqi dan dia masih harus menuju ke kediaman Dewa Pedang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit ragu. Chen Xi, apa yang kau lakukan? Sebuah teriakan keras terdengar di telinganya. Pada saat ini, kelompok mereka tengah bergerak maju di sebuah tebing terjal dan berangin di dalam pegunungan Crimson Flame. Di satu sisi terdapat jurang yang dingin dan di sisi yang lain terdapat jurang tak berdasar. Angin gunung bersiul, seakan ingin menerbangkan mereka, dan di bawah jurang itu ada kabut merah tua yang bergulung-gulung tanpa henti. Banyak binatang berdarah tampaknya tetap berada di dalam jurang tanpa dasar, dan raungan binatang buas yang tajam dan mengerikan sering bergema, menyebabkan bulu kuduk meremang. Karena kultivasi mereka terkekang, Du Qingqi dan para kultivator alam istana Valet lainnya tidak dapat terbang. Oleh karena itu, saat berjalan di antara tebing terjal ini, mereka semua sangat berhati-hati, karena mereka sangat takut kalau-kalau terjadi kecelakaan. Sedangkan Chen Xi justru berjalan di depan kelompok. Ini adalah rencana Cai Letian dan tujuannya sudah jelas. Jika terjadi kecelakaan di depan, Chen Xi akan menjadi orang pertama yang menanggung bebannya. Tidak masalah apakah Chen Xi meninggal atau tidak, yang penting adalah dia bisa memberi waktu bagi orang-orang di belakangnya untuk bereaksi. Chen Xi menoleh ke belakang dan melihat Cai Letian menatapnya dingin dengan amarah yang samar-samar terlihat di tatapannya,
dan Chen Si tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Orang ini ingin mencari masalah denganku lagi. Bukan salah Chen Si jika dia menebak seperti ini. Sejak hari mereka berangkat dari Bloodbath City, persaingan sengit terjadi antara pasangan rival cinta, Duan Mu Ze dan Cai Letian. Sebagai pemimpin, Cai Letian dengan arogan memerintah Duan Mu Ze di setiap kesempatan, seolah-olah dia telah menjadikan Duan Mu Ze sebagai pelayan. Duan Mu Ze secara alami sangat membenci hal ini dan menentang Cai Letian dalam segala hal. Selama itu adalah perintah Cai Letian, dia tidak akan mematuhi sepatah kata pun, terlebih lagi, dia juga akan menyeret Chen Si untuk melawan Cai Letian, yang membuatnya sangat marah. Justru karena inilah Cai Letian tidak hanya marah pada Duan Mu Ze, tetapi juga membenci kaki tangannya, Chen Si. Sepanjang jalan, dia terus-menerus menegur Chen Si tanpa alasan yang jelas, seolah-olah jika dia tidak melakukannya, itu tidak akan cukup untuk membuktikan identitasnya sebagai pemimpin. Bahkan orang yang lemah pun punya sifat pemarah, dan tidak peduli seberapa hebat daya tahan Chen Si, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan sedikit pun rasa jijik dan benci terhadap murid istana Starnet ini. Chen Si, ada apa? Apakah ada yang mencari-cari kesalahanmu? Duan Mu Ze berteriak dari belakang. Sebagai saudara yang baik yang bertindak bersama, tentu saja dia harus mengungkapkan ketidaksenangannya ketika melihat Cai Letian mencari masalah dengan Chen Si. Aku mencari-cari kesalahannya. Cai Letian mencibir. Kita hanya punya waktu 1 hari lagi. Jika kita tidak dapat meninggalkan pegunungan Crimson Flame tepat waktu, maka kita pasti akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kediaman Dewa Pedang dan menguntungkan kelompok Su Jiao tanpa imbalan apapun. Apakah kau bersedia melihat hasil ini? Tapi apa hubungannya ini dengan Chen Si? Duan Mu Ze bertanya secara retoris. Du Qingqi yang ada di dekatnya juga mengerutkan kening. Selama perjalanan ke sini, dia memperhatikan pertikaian rahasia antara Duan Mu Ze dan Cai Letian. Namun, sebagai orang yang bersangkutan, tidak pantas baginya untuk ikut campur dan menghentikan pertikaian antara dua rival yang sedang kasmaran. Namun, saat ini, ketika dia melihat Cai Letian mengincar Chen Si tanpa alasan menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak marah. Mungkinkah semua orang tidak menyadari bahwa sejak Chen Si memimpin kelompok, kecepatan kita jelas melambat secara signifikan? Orang ini jelas sengaja menunda kita. Cai Letian berkata dengan dingin, aku bahkan sekarang curiga bahwa dia mungkin mata-mata yang dikirim dari pihak Su Jiao untuk memperlambat langkah kita, agar menghalangi kita dan melewatkan kesempatan untuk memasuki kediaman Dewa Pedang. Saya menunda, saya seorang mata-mata. Benarlah kata pepatah, kalau mau memberatkan seseorang, tidak akan sulit mencari dalih. Chen Si tercengang, dan kebencian yang ia miliki terhadap perilaku Cai Letian di dalam hatinya telah mencapai batas maksimal. Haha, kamu bilang Chen Si mata-mata dari pihak Su Jiao. Apa kamu tahu hubungan macam apa yang dimiliki Chen Si dengan Su Jiao? Benar-benar tidak masuk akal. Ketika mendengar penjelasan ini, Duan Mu Ze yang selalu sangat peduli dengan sikapnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Orang yang meminta Chen Si untuk memimpin adalah kamu, orang yang mengatakan Chen Si menunda kelompok itu juga kamu. Saudara Cai, apakah kamu salah? Suara Du Qingqi dingin, dan kata-katanya tidak berusaha menyembunyikan ketidaksenangannya. Oh, mencari masalah dengan Chen Si lagi. Benar-benar membuat orang tidak bisa terus menonton. Song Lin membuka matanya yang mengantuk, dan seberkas cahaya dingin muncul di pupilnya. Kau tidak bisa mengatakannya seperti itu. Kakak Cai hanya berpikir demi kebaikan semua orang, karena bagaimanapun juga target kita adalah kediaman Sang Dewa Pedang. Jika orang lain memasukinya sebelum kita, aku khawatir itu tidak akan baik untuk siapapun, kan? Aku dan saudaraku mendukung kakak Cai. Menurut pengamatanku, anak itu jelas menunda-nunda. Ya, saudaraku benar. Semuanya, berhentilah bertengkar. Sebenarnya, saudara Cai melakukan ini demi kita semua. Yu Haobai dari lembaga Myriad Cloud, Du Quan dan Du Kui dari lembaga Winsoar, serta Murong Wei dari lembaga Azurewut semuanya angkat bicara, tetapi condong ke sisi Cai Letian dan mendukungnya. Cai Letian tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan menegur Chen Si akan benar-benar menyebabkan situasi seperti itu muncul, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir dalam hati. Bukankah anak ini, Chen Si, seorang murid hina dari keluarga miskin? Mengapa kelompok Du Qingqi yang beranggotakan 3 orang begitu protektif terhadapnya? Apa yang harus saya lakukan? Jika aku berkompromi,
bukankah itu berarti aku mengakui bahwa aku mencari masalah dengan Chen Xi? Itu tidak akan berhasil. Aku benar-benar tidak bisa berkompromi. Selama ini, anak ini telah menentangku dengan Duanmu Ze dalam segala hal. Aku harus menggunakan kesempatan ini. Akan lebih baik untuk membasmi anak ini, dan dalam keadaan apapun aku tidak akan membiarkannya pergi. Ketika dia memikirkan hal itu, Cai Letian mengusap bekas luka di pipi kirinya, niat membunuh terpancar di matanya, lalu tangan kanannya terulur bagai kilat dan tiba-tiba mencengkeram bagian belakang pakaian Chen Xi, lalu dia mengayunkan lengannya, langsung melemparkan Chen Xi ke jurang di dekatnya. Chen Xi sama sekali tidak menyangka bahwa Cai Letian akan benar-benar melakukan hal ini, dan ketika dia bereaksi terhadap tindakan Cai Letian, seluruh tubuhnya telah terlempar puluhan meter jauhnya ke atas jurang. Tubuhnya berada di udara dan dia tidak punya tempat untuk mendorong dirinya sendiri, dan hanya bisa menyaksikan saat dia melayang turun seperti kain, jatuh ke jurang. Chen Xi tidak berseru kaget, juga tidak berteriak. Dia hanya mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan menatap lekat-lekat sosok yang semakin menjauh. Kemarahannya seperti lava yang membara dan mendidih yang mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan matanya langsung memerah karena dipenuhi darah, dan banyak urat biru muncul di wajahnya yang tampan, memperlihatkan kebencian yang membuncah dalam penampilannya yang buas. Cai Letian, selama aku tidak mati, aku pasti akan mencabut jiwamu dan menyiksanya dengan api, lalu aku akan membakar tulang-tulangmu dan menyebarkan abumu. Aku akan membuatmu tidak dapat mencapai kelahiran kembali selamanya. Di sisi jurang yang curam itu, angin gunung menderu bak naga yang melolong. Suasananya sunyi senyap dan hanya suara gemuruh angin pegunungan yang dingin bergema di udara. Tidak seorang pun menyangka bahwa Cai Letian akan mengejutkan Chen Xi dan menyerangnya, dan mereka lebih jauh lagi tidak menyangka bahwa Cai Letian bahkan tidak mengatakan apapun sebelum langsung melemparkan Chen Xi ke dalam jurang. Peristiwa tak terduga ini datang terlalu cepat dan terjadi dalam sekejap. Pada saat semua orang bahkan belum bereaksi, Chen Xi telah jatuh ke jurang yang dipenuhi kabut merah tua dan menghilang. Anjing kotor, persetan dengan ibumu, aku akan membunuhmu. Duanmu Ze adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya, dan dia meraung marah saat dia melompat keluar ingin melawan Cai Letian sampai mati. Song Lin yang ada di dekatnya buru-buru menghentikannya, lalu berteriak dengan keras. Tenanglah, jurang itu ada di sisi kita, mungkinkah kau juga ingin jatuh ke dalamnya? Mengapa kau melakukan itu? Ekspresi Du Qingqi bagaikan es, dan api kemarahan menyala terang di matanya yang jernih. Itu hanya seekor semut, kematiannya tidak ada bedanya. Buat apa dipermasalahkan? Cai Letian tersenyum sambil menepuk-nepuk tangannya seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Kau, kejam sekali. Sikap Cai Letian yang tidak peduli sedikit pun membuat Du Qingqi marah hingga tubuhnya sedikit gemetar. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan setuju untuk bersekutu denganmu. Cai Letian mengerutkan kening dan berkata, Qingqi, aku sudah menoleransi dia sampai sejauh ini. Kau ingin bertengkar denganku hanya demi seekor semut kecil yang menyebalkan. Suaranya rendah dan samar-samar mengandung sedikit rasa takut. Ekspresi Du Qingqi membeku dan seberkas ketidakberdayaan dan kesedihan terpancar dari matanya. Dia bisa saja bertengkar dengan Cai Letian, tetapi klan Du di belakangnya sama sekali tidak mengizinkannya, menyebabkan dia tidak dapat melakukannya. Lepaskan aku akan membunuh anjing kotor ini. Duanmu Ze masih berteriak marah. Song Lin memeluknya erat-erat dan berteriak keras melalui transmisi suara. Bangun, apakah kau ingin membawa bencana bagi klan Duanmu? Cai Letian itu tidak perlu dikhawatirkan, tetapi leluhur alam transformasi neter di belakangnya adalah seseorang yang sama sekali tidak dapat dilawan oleh klan kita. Mungkinkah kita akan membiarkannya begitu saja? Duanmu Ze bergumam dengan putus asa. Secercah kepahitan yang tak dapat dijelaskan muncul di sudut mulut Song Lin. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa berharap Chen Xi bisa selamat. Jangan lupa bahwa dia juga seorang pemurni tubuh yang tangguh. Bahkan jika dia tidak punya tempat untuk melawan dan menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi jatuh ke jurang mungkin tidak akan mematikan. Suaranya semakin melemah, semakin rendah. Jelas, dia sendiri tidak yakin dengan apa yang dia katakan. Bab 49 Gua. Wah, siluet hitam itu bagaikan meteor besar yang jatuh dengan dahsyat menghantam bebatuan hitam legam yang tertutup debu dan menimbulkan suara dentuman yang menyesakkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Chen Xi terbangun karena rasa sakit yang hebat.
Rasa sakit yang tak tertandingi itu seperti hatinya ditusuk oleh 10.000 pedang dan digigit oleh segudang semut, menyebabkannya sedikit pulih dari kesadarannya dan membuka matanya. Yang menyambut matanya adalah kabut dan miasma pekat yang tidak mungkin hilang, dan dia tidak dapat melihat sekelilingnya dengan jelas. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan Chen Xi adalah bahwa dia tidak mati dan tempat ini jelas merupakan dasar jurang di pegunungan Crimson Flame. Kau sudah bangun. Bersamaan dengan suara itu, kabut merah darah yang menyelimuti tiba-tiba menghilang dan menampakkan wajah kurus Jiyu. Chen Xi meregangkan tubuhnya sejenak, dan selain rasa sakit yang membara di tubuhnya, dia tidak merasakan ketidaknyamanan lainnya. Dia kemudian menggertakkan giginya saat merangkak untuk berdiri, dan dia sudah berkeringat deras karena rasa sakit saat melakukannya. Mengalami kejadian ini adalah hal yang baik untukmu. Ekspresi Jiyu tampak sangat serius, dan dia berkata dengan suara rendah, kamu harus selalu ingat bahwa kecuali jika itu adalah pedang persahabatan untuk hidup dan mati, jika tidak, meninggalkan punggungmu kepada orang lain berarti tidak menghormati hidupmu sendiri. Chen Xi mengangguk tanpa suara. Jika dia sedikit waspada saat itu, kecil kemungkinan Cai Letian akan berhasil dalam serangan mendadaknya. Ayo pergi. Jiyu tampaknya juga mengerti bahwa insiden ini merupakan pukulan besar bagi Chen Xi, jadi ketika dia melihat Chen Xi mengakui pandangannya, dia tidak berbicara lebih jauh. Sosoknya bergoyang dan ujung kakinya tidak menyentuh tanah saat dia melayang menuju kedalaman kabut seperti perahu kecil. Chen Xi melihat sekeliling, lalu bertanya dengan bingung. Pergi kemana? 50 km ke depan dari sini adalah lokasi fondasi formasi ini. Jika kau ingin keluar dari sini, hancurkan fondasinya. Suara Jiyu terdengar dari dalam kabut. Ki dan kabut yang mengerikan mengepul di udara, sementara lolongan binatang buas pun bergema. Chen Xi mengikuti di belakang Jiyu. Saat dia menatap kabut merah tua yang pekat seperti lahar dan kawanan binatang buas yang mengamuk di dalam kabut, sarafnya tegang hingga batasnya. Dia bahkan pernah melihat seekor binatang buas seukuran bukit yang perlahan berjalan keluar dari kabut, dan aura ganas dan mengerikan yang dipancarkannya menyebabkan dia merasa tercekik. Namun, yang mengejutkan, selama dia mengikuti Jiyu, kabut tebal itu tidak hanya akan menghilang secara otomatis, tetapi bahkan binatang buas itu tidak akan berani mendekat. Sepanjang perjalanan, mereka sebenarnya tidak pernah menghadapi satu serangan pun. Setelah waktu pembakaran dupa selesai, Jiyu berhenti di depan dinding batu hitam legam di dalam jurang. Chen Xi mendongak dan melihat berbagai pola padat yang seperti pola dekoratif terukir di dinding batu hitam legam itu. Polanya kasar seolah terbentuk secara alami, beberapa tempat sudah kabur dan tidak jelas, dan membawa aura kuno yang tua dan sunyi. Sepertinya kesimpulanku benar. Benar saja, pegunungan ini adalah formasi kondensasi yang menyedihkan. Jiyu mengamati pola-pola di dinding batu sejenak sebelum melangkah maju. Kemudian dia mengibaskan lengan bajunya dan gumpalan kabut biru pekat menyapu dan menghantam dinding batu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dinding batu hitam legam dengan pola yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya terbuka dari tengah untuk memperlihatkan gua yang gelap gulita. Pada saat yang sama, aura dingin yang sangat dingin bersiul keluar. Kemanapun ia lewat, lapisan es hitam tebal langsung mengembun di tanah. Dingin sekali. Chen Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika aura dingin ini bertiup ke arahnya dan giginya bergemeletuk. Dia buru-buru mengedarkan esensi sejatinya, dan baru saat itulah dia mampu melarutkan aura dingin yang menyerang tubuhnya. Setelah mengikuti Jiyu untuk memasuki gua, Chen Xi melihat dengan jelas lingkungan di dalamnya. Tempat ini tampak seperti gua yang sangat kuno dengan dinding batu berwarna biru tua yang terjal dan berbintik-bintik di sekeliling gua. Marmer alami tampak kasar dan kusam, tanpa jejak polesan buatan. Lebih jauh lagi, di tengah gua itu terdapat sebuah kolam berbentuk prisma segi 8. 8 pedang dengan cahaya dingin yang menindas disisipkan di 8 sudut kolam. Lingkaran-lingkaran riak muncul di atas cairan susu berwarna hitam murni yang mengalir perlahan di dalam kolam, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyebar keluar darinya. Yang paling menarik perhatian adalah bunga teratai hitam yang mekar penuh di tengah kolam. Bunga teratai itu memiliki 36 kelopak yang seperti giok hitam dan bersinar dengan sedikit energi yang menenangkan. Jiyu berjalan mengitari sisi kolam lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ada pedang penghisap ki jahat, teratai pengembun ki jahat, dan 8 botol penampung untuk menampung ki jahat. Orang yang mendirikan formasi ini sudah mempersiapkan diri dengan matang,
tetapi sayangnya, kualitasnya terlalu rendah. Selain itu, formasi ini tidak memiliki mutiara penghisap roh. Tanpa seseorang yang mengendalikan formasi ini hanya akan hancur sampai sekarang. Chen Xi benar-benar bingung dan berkata dalam hati, itu adalah harta karun yang digunakan oleh seorang Grandmaster formasi jimat tertinggi untuk mendirikan formasi, tetapi mengapa itu menjadi harta karun yang kualitasnya lebih rendah daripada senior Jiyu? Namun, benda-benda ini masih berguna bagimu. Jiyu merenung sejenak lalu mengibaskan lengan bajunya. 8 pedang di sisi kolam berteriak serempak, lalu terangkat dari tanah dan berubah menjadi 8 cahaya terang yang menyilaukan saat turun ke telapak tangan Jiyu. 8 pedang ini awalnya adalah harta karun sihir tingkat surga, tetapi sayangnya mereka telah disegel di sini terlalu lama dan telah mengalami korosi ki jahat Netherrealm selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, mereka paling-paling memiliki kekuatan seperti harta karun sihir tingkat kuning tingkat atas. Jiyu mengevaluasi sebelum melemparkan 8 pedang itu kepada Chen Xi. Lalu dia sekali lagi menjentikkan lengan bajunya dan teratai hitam di tengah kolam tercabut dari akarnya dan turun ke telapak tangannya. Teratai ini tidak buruk, ini adalah teratai hati jiwa es yang lahir dari surga dan bumi. Meletakkannya di sampingmu saat berkultivasi akan memberikan efek luar biasa untuk memusnahkan setan dalam dirimu dan membersihkan pikiranmu. Saat berbicara, Jiyu mengulurkan tangannya untuk membelai teratai hitam itu dengan lembut dan helaian ki jahat menghilang dari teratai itu, langsung mengubahnya menjadi teratai seputih salju yang memancarkan aura dingin dan menyegarkan. Aku sudah membantumu membuang ki jahat yang terkandung dalam teratai ini, ambillah. Chen Xi melirik deretan pedang terbang kecil di telapak tangan kanannya, lalu melirik Ice Soul Heart Lotus yang baru saja diperolehnya, dan hatinya pun dipenuhi kegembiraan. Dalam dunia kultivasi, senjata dibagi menjadi 2 kategori utama berdasarkan kualitasnya, yaitu senjata fana dan harta karun ajaib. Para kultivator alam pasca natal dan alam bawaan hanya mampu memanfaatkan senjata fana, dan pedang Azure Bolt yang digunakan Chen Xi sebelumnya merupakan senjata fana tingkat tinggi. Hanya setelah mengembangkan istana, violetnya dan mendirikan yayasan daunnya, barulah dia dapat mengendalikan harta ajaib. Harta karun ajaib dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkatan kuning, tingkatan mendalam, tingkatan bumi, dan tingkatan surga. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkatan rendah, tingkatan menengah, tingkatan tinggi, dan tingkatan atas. Selanjutnya, harta ajaib di atas adalah artefak abadi. Namun, bagi Chen Xi, artefak abadi masih terlalu jauh, karena keberadaannya hanya bisa diperoleh secara kebetulan dan tidak dicari. Pada saat ini, memiliki 8 pedang terbang tingkat kuning tingkat atas telah membuatnya sangat bahagia. Terlebih lagi, Ice Soul Heart Lotus sangat menakjubkan dan luar biasa. Dengan memilikinya, dia tidak hanya akan mampu mengusir setan dalam dirinya untuk mencegah penyimpangan ki, tetapi juga mampu memberikan manfaat besar bagi kecepatan kultivasinya. 8 pedang ini mengalami korosi Netherrealm level ki selama 10.000 tahun, tetapi akhirnya jatuh ke tanganku. Itu juga semacam takdir, mengapa aku tidak menyebutnya pedang Netherrealm. Chen Xi sudah bergegas untuk mulai memberi nama harta ajaibnya, lalu dia mengerutkan kening sambil berkata dalam hati, aku hanya berada di tahap kesempurnaan alam bawaan sekarang, aku khawatir aku untuk sementara tidak dapat mengendalikan pedang Netherrealm ini. Chen Xi, ki jahat di dalam kolam ini padat hingga berubah menjadi cair. Sangat cocok untukmu melembutkan fisikmu. Suara Jiyu terdengar dari samping kolam. Chen Xi buru-buru melemparkan pedang Netherrealm dan Ice Soul Heart Lotus ke dalam cincin penyimpanannya, lalu berjalan mendekat dan bertanya, apa yang harus aku lakukan? Jiyu menunjuk ke kolam. Masuklah dan sebarkan seni penempaan tubuh pembunuh bintang semesta. Namun, kamu harus berhati-hati, meskipun ki yang mengerikan ini tidak dapat dibandingkan dengan ki yang mengerikan dari bintang-bintang, itu tetaplah ki yang mengerikan Netherrealm yang sangat dingin. Jika kamu merasa tidak mampu bertahan, maka cepatlah keluar. Chen Xi tidak ragu-ragu, dia segera menanggalkan pakaiannya, lalu berjalan menuju kolam renang. Saat kulitnya bersentuhan dengan lapisan cairan hitam pekat di dalam kolam, hawa dingin menusuk tulang bagaikan penusuk yang menusuk kulitnya dengan ganas sebelum mengalir ke seluruh tubuhnya. Wajah Chen Xi langsung berubah menjadi warna ungu kebiruan dan tubuhnya menggigil hebat dan tak terkendali. Astaga, Chen Xi tidak berani menunda dan duduk di kolam sambil bermain air. Saat dia melakukannya,
dia memusatkan pikirannya dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu sebelum dengan cepat mengedarkan seni penempaan tubuh pembunuh bintang semesta. Bentuk cair neterezim Balefulki di dalam kolam itu cukup untuk menutupi leher Chen Xi hingga hanya memperlihatkan kepalanya. Dia menutup matanya rapat-rapat saat lapisan es hitam tebal langsung mengembun di wajahnya. Dari jauh, Chen Xi seperti ukiran batu yang disegel lilin. Anak ini sangat penurut, dia bahkan tidak bertanya padaku mengapa aku ingin dia melakukan itu. Jiyu mengeluarkan labu anggurnya dan meneguknya beberapa kali, lalu menggelengkan kepala dan mendesah. Sepertinya aku terlalu menjaganya. Terlalu banyak ketergantungan akan menyebabkan dia selamanya tidak bisa menjadi ahli sejati. Namun, begitu dia naik ke alam istana Valet dan melewati level pertama puncak ujian surga, aku mungkin tidak akan bisa keluar lagi. Aku akan terus merawatnya. Bertahun-tahun yang lalu, guru juga merawatnya dengan baik seperti ini. Suaranya semakin pelan dan pelan sebelum akhirnya menghilang. Jiyu sepertinya teringat akan beberapa kejadian masa lalu yang tidak sanggup ia ingat lagi, dan seberkas kesedihan yang pekat hingga tidak bisa dihilangkan muncul di matanya yang telah mengalami banyak perubahan hidup. Dinginnya menusuk tulang. Chen Xi merasakan sungai es mengalir di antara daging, darah, dan tulang di seluruh tubuhnya, dan rasa dingin yang menyebar dari dalam tubuhnya menyebabkan dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Akan tetapi, jiwanya masih tetap sangat jernih dan tenang saat dia secara sistematis mengalirkan metode kultivasi mentalnya untuk perlahan-lahan menyerap tetes demi tetes neterezim Balefulki yang mengerikan, menggunakannya untuk melembutkan kulit, tulang, daging, dan otot. Dibandingkan dengan rasa sakit yang dibawa oleh ki jahat dari bintang-bintang, perasaan sedingin es yang disebabkan oleh ki jahat neterezim ini justru tidak terlalu menjadi beban bagi Chen Xi. Saat ini, kultivasi Chen Xi dalam pemurnian tubuh telah menembus alam bawaan sejak lama. Pada saat ini, terus berkultivasi dengan sungguh-sungguh dengan bantuan neterezim Balefulki menyebabkan kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang nyata. 3 hari kemudian, gelombang suara retakan dari sesuatu yang hancur menjadi potongan-potongan kecil tiba-tiba terdengar di dalam gua yang sunyi itu. Chen Xi berdiri di dalam kolam saat lapisan es hitam tebal yang telah mengembun di atas kulitnya hancur berkeping-keping dan menetes seperti bubuk. Memperlihatkan fisik yang tangguh dengan garis-garis yang sempurna dan maskulin, seperti sebuah mahakarya yang dipahat oleh tangan dewa dan penuh dengan kilau yang mempesona. Wuih! Chen Xi meregangkan otot-ototnya dan merasakan energi vital dalam seluruh tubuhnya mendidih, seolah-olah dia bisa mengangkat gunung dengan mengangkat tangannya. Terlebih lagi, banyak pola hitam samar-samar terlihat di tulang punggungnya dan tampak sangat misterius. Jiyu berbaring di kursi rotan sambil menatap punggung Chen Xi dan berkata dengan acuh tak acuh, pembuluh darah dengan tanda-tanda dukun telah muncul di punggungnya. Sepertinya kultivasi penyempurnaan tubuhnya telah maju ke tahap kesempurnaan alam bawaan. Tahap kesempurnaan dari alam bawaan dalam penyempurnaan tubuh. Chen Xi tercengang dan terdiam. Aku telah mencapai tahap kesempurnaan alam bawaan dalam pemurnian tubuh dalam waktu 3 hari. Bab 50 catatan di dalam tempat tinggal sang abadi. Chen Xi tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang jenius kultivasi, tetapi kecepatan kultivasi penyempurnaan tubuh ini masih mengejutkannya. Jika dia menghitungnya dengan saksama, dia baru saja menyempurnakan tubuhnya bahkan belum setengah tahun dan dia sudah maju ke tahap kesempurnaan alam bawaan dari alam pasca natal dalam sekali jalan. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan dia hampir tidak dapat percaya. Apakah kamu sangat terkejut? Kamu mengolah seni penempaan tubuh pembunuh bintang semesta yang diwariskan oleh guruku, dan juga memiliki sejumlah besar ki jahat neterezim untuk mendukung kultivasimu. Kecepatan seperti ini hanya dapat dianggap normal. Jiyu berkata dengan acuh tak acuh, kerja keraslah. Dibandingkan dengan para jenius sejati itu, kecepatan kultivasimu ini sangat buruk. Yang terpenting, kamu telah menyia-nyiakan waktu selama 16 tahun. Suasana hati Chen Xi yang gembira menjadi jauh lebih tenang karena faktanya persis seperti yang dikatakan Jiyu. Sejak muda, meskipun ia selalu menerima ajaran kakeknya dan mengolah teknik pemurnian ki seni langit ungu yang diwariskan dalam klannya, ia tidak memiliki dukungan pil roh dan batu roh, yang menyebabkan kemajuan kultivasinya menjadi sangat lambat. Selain itu, 4 tahun yang lalu, karena harus membawa pulang uang, ia bahkan mengambil tanggung jawab berat untuk menjadi pencari nafkah keluarga dan menjadi murid pembuat jimat, yang menyebabkan waktu yang dihabiskannya untuk berkultivasi menjadi lebih sedikit.
Dibandingkan dengan murid-murid klan yang berkonsentrasi pada kultivasi sejak usia muda, ia sangat jauh tertinggal. Sama seperti Li Huai yang seusia dengan Chen Xi, tetapi sekarang telah mencapai kultivasi alam Istana Valet. Alasannya adalah karena Li Huai memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari setiap jenis. Dia sama sekali tidak perlu bekerja keras demi bertahan hidup. Terima kasih, senior, atas peringatan tepat waktumu. Ekspresi Chen Xi serius, dan keteguhan serta keseriusan memenuhi ruang di antara alisnya. Ji Yu tertawa sambil berdiri dari kursi rotan, lalu menyapu kolam dengan tatapannya dan berkata, masih ada sekitar 250 kg cairan yang terkondensasi dari neterezim Balevolki. Aku akan membantumu mengumpulkannya. Dia mengulurkan telapak tangannya sambil berbicara, dan seluruh kolam yang berbentuk prisma segi delapan itu bergolak hebat. Kemudian sebuah cahaya hitam menyambar, dan kolam itu telah berubah menjadi botol penampung berbentuk segi delapan yang tampaknya terbuat dari batu giok hitam. Sebenarnya, kolam ini adalah botol penahan berbentuk segi delapan. Kultivator yang membuat formasi ini pertama-tama menggunakan ki jahat yang menarik pedang untuk terhubung dengan ki jahat dari langit dan bumi, kemudian menggunakan Ice Soul Heart Lotus untuk mengolah ki jahat, dan pada akhirnya, mereka berkumpul di dalam botol penahan berbentuk segi delapan. Kolam ki jahat neterezim ini baru terbentuk setelah 10.000 tahun. Ji Yu berbicara dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, tampak sangat sabar saat melanjutkan. Namun karena formasi kondensasi berbahaya ini tidak ada yang mengendalikannya selama hampir 10.000 tahun, sebagian besar ki berbahaya neterezim di dalamnya telah menghilang. Jika bukan karena ini, kolam ini setidaknya dapat mengumpulkan tidak kurang dari 5.000 kg ki berbahaya neterezim. Jadi begitulah adanya. Chen Xi mengangguk. Ji Yu melemparkan botol penyimpanan segi delapan itu ke Chen Xi dan berkata, meskipun benda ini tidak memiliki kegunaan lain, tidak ada salahnya untuk menyimpan beberapa cairan roh atau anggur. Begitu kamu maju ke alam kelahiran kembali, kamu dapat menggunakan neterezim Balevolki di dalamnya untuk memadatkan roda kelahiran. Kembali, Chen Xi dengan hati-hati menyimpan botol penyimpanan segi delapan di dalam cincin penyimpanannya dan tanpa sengaja melihat ke sekeliling. Dia melihat ada pola formasi aneh di lokasi tempat kolam itu dulu berada. Ini, Chen Xi melangkah maju untuk melihat. Ada celah cekung di tengah pola formasi. Secerca inspirasi melintas di benaknya, dan dia segera menarik token pencerahan neter dari cincin penyimpanannya. Dengan sedikit perbandingan, dia menyadari bahwa mereka kebetulan tertanam dengan sempurna di dalam cekungan. Hahaha, Ji Yu mengangkat kepalanya dan tertawa. Tepat sekali. Formasi teleportasi itulah yang menuju ke kediaman Dewa Pedang. Aku menyadari ada yang aneh saat aku masuk ke sini tadi. Menurut kesimpulanku, formasi ini pasti dibuat oleh Dewa Pedang itu demi mengumpulkan ki jahat neterezim. Chen Xi memang sedikit tidak berani mempercayai ini. Awalnya dia berpikir bahwa begitu dia jatuh ke jurang, dia akan benar-benar kehilangan semua takdirnya dengan kediaman pedang abadi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan menemukan cara yang tak terduga di sini. Benar-benar seperti kata pepatah, setiap awan memiliki hikmahnya. Ayo pergi, aku sudah melihat banyak pendekar pedang yang tak tertandingi selama jutaan tahun ini, tetapi mereka semua meninggal dengan penyesalan yang mendalam di dalam rumah tuanku. Biarkan aku melihat siapa sebenarnya pendekar pedang ini, dan keajaiban apa yang ada di tempat tinggal yang ditinggalkannya. Ji Yu berbicara dengan santai, nadanya yang santai menunjukkan kesombongan yang meremehkan segalanya. Gelombang teriakan ledakan kerap bergema dari dalam lorong panjang dan sempit yang gelap gulita itu, disertai dengan suara benturan logam yang mengerikan. Suara mendesing. Belati Azure Lotus Unity berubah menjadi pelangi biru redup saat ia dengan ganas menebas boneka ki yang mengerikan itu hingga berkeping-keping. Du Qingqi dalam keadaan agak menyedihkan dan terengah-engah saat ia menatap Duan Muze dan yang lainnya yang masih menggertakkan gigi dalam pertempuran, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kecemasan. Apakah ini masih tempat tinggal seorang dewa pedang? Ini hampir seperti lautan boneka ki yang mengerikan. Di bawah pimpinan Cai Letian, mereka akhirnya berhasil melewati pegunungan Crimson Flame sambil menghadapi situasi yang mengerikan, tetapi berhasil keluar tanpa cedera. Pada hari terakhir dari periode waktu 1 bulan, mereka mengandalkan token pencerahan neter untuk dikirim ke kediaman Sang Dewa Pedang melalui formasi teleportasi. Awalnya mereka mengira bahwa berbagai harta karun ajaib dan teknik rahasia berada dalam jangkauan mereka,
tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa pada saat mereka memasuki lorong panjang dan sempit itu, mereka akan menjumpai gelombang demi gelombang boneka Qi yang mengerikan. Boneka Qi yang mengerikan ini tinggi dan besar tak tertandingi dengan wajah yang mengerikan dan kaku. Qi yang mengerikan berwarna hitam melingkari seluruh tubuh mereka dan masing-masing tangan mereka memegang pedang yang tajam dan besar. Teknik pedang mereka sederhana dan kasar, tetapi mereka mengandalkan aura mereka yang tak kenal takut dan mengesankan, ditambah dengan fisik mereka yang besar dan keras seperti batu. Mereka hampir seperti aliran besi dan baja yang kuat yang menerobos lorong yang panjang dan sempit, menyapu semua yang ada di jalan mereka. Sialan, hal-hal bodoh ini tidak ada habisnya, tidak peduli berapa banyak yang kita bunuh. Kita sudah terjebak di sini selama 2 hari. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan mati karena kelelahan. Duan Muze menendang boneka Qi jahat itu hingga terbang lalu melompat untuk menghindari serangan capit dari 2 boneka Qi jahat dan tiba di sisi Du Qingqi dalam keadaan menyedihkan. Pada saat ini, pakaian putih Duan Muze ternoda darah dan rambutnya acak-acakan. Wajahnya yang tampan ditutupi lapisan putih pucat dan alisnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Mengapa jadi begini? Sejak kita memasuki tempat ini, kekuatan kita telah pulih ke alam istana Valet dan tidak lagi dibatasi oleh wilayah Nether Barbar Selatan. Namun, kita sama sekali tidak mampu menghabisi semua boneka Qi yang mengerikan ini. Mengapa kita tidak menerobos masuk? Du Qingqi juga bingung harus berbuat apa, meskipun dia menyarankan untuk menerobos. Ketika dia melihat masa padat boneka Qi jahat yang menyerbu dari jauh, dia sendiri merasa bahwa harapan mereka untuk menerobos sangatlah tipis. Menyerang. Kurasa kita tidak punya banyak harapan. Duan Muze tersenyum pahit, lalu menggertakkan giginya dan berkata, awalnya kita punya 8 lorong untuk dipilih, tetapi Cai Letian harus menuntun kita di lorong ini. Kalau bukan karena ini, apakah kita akan sampai pada keadaan yang menyedihkan ini? Du Qingqi mengerutkan kening dan berkata, apakah yang kau katakan berbeda dari cara Cai Letian memperlakukan Chen Si hari itu? Jangan memaksakan semuanya pada orang lain. Dia berhenti sejenak dan merasa telah berbicara terlalu kasar, lalu dia berkata tanpa daya, keberuntungan, kesialan, pujian, fitnah, pujian, ejekan, penderitaan, dan kegembiraan, 8 lorong yang berbeda. Kita memilih lorong kegembiraan dan telah terperangkap sedemikian rupa. Jika kita memilih lorong penderitaan, bukankah itu berarti kita sudah lama mati? Duan Muze mencibir, menurutku Cai Letian itu konyol sekali. Dia pikir karena namanya mengandung kata, joy, 1 huruf Le dalam Cai Letian berarti kegembiraan, maka dialah yang menuntun kita ke jalan ini. Bukankah ini omong kosong? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 pedang besar mengandung aura ganas saat mereka menebas Du Qingqi dan Duan Muze dengan ganas. Keduanya tidak berani melanjutkan obrolan dan menggertakkan gigi saat mereka bergerak untuk menghadapi boneka Qi yang mengerikan itu dalam pertempuran. Pada saat ini, mereka hanya bisa bertahan dengan pasrah seperti ini. Potongan-potongan sampah sialan ini, aku sudah muak. Tidak lama kemudian, Cai Letian meraung dalam kemarahan yang meledak-ledak, lalu dia tiba-tiba melompat saat seberkas cahaya yang menyilaukan dan cemerlang tiba-tiba muncul di telapak tangannya sebelum diayunkan dengan ganas olehnya. Jimat Yin yang Heaven Blaze, meledak, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya putih yang menyilaukan mata tiba-tiba menerangi sekeliling dan gelombang ledakan yang seperti guntur bergema di lorong yang sempit dan panjang itu. Aliran udara yang dahsyat itu seperti angin kencang saat mereka maju melalui lorong itu, dan kemanapun ia lewat, banyak boneka Qi yang mengerikan itu seperti es yang mencair menjadi air sebelum terbakar menjadi ketiadaan. Duan Muze menatap kosong ke lorong kosong itu dan menggertakkan giginya setelah beberapa saat. Bajingan sialan. Dia memiliki jimat Yin yang Heaven Blaze, harta karun yang sepenuhnya mampu menyamai serangan kekuatan penuh seorang kultivator alam aula emas, tetapi dia baru menggunakannya sekarang. Dia benar-benar memiliki niat jahat. Ayo cepat pergi. Kalau kita terlambat, kelompok Su Jiao mungkin akan mengalahkan kita. Du Qingqi menghela napas panjang lega dan menyeka keringat di dahinya sebelum melompat maju. Oh! Duan Muze tidak berani menunda-nunda ketika dia memikirkan harta karun di dalam kediaman Dewa Pedang dan bergegas menghampiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa lorong, pujian, ini ternyata dipenuhi dengan berbagai jebakan, mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk menghindari anak panah yang ditembakkan dari tempat.
Gelap, jika bukan karena pertahanan di sekitar perisai penyu hitam 4 jiwa milik saudara Chang saat ini, aku khawatir kita semua akan terjebak di sini kali ini. Di lorong lain, Su Jiao menatap pintu keluar yang jauh dan diam-diam menghela napas lega, lalu dia tersenyum manis pada Chang Bin yang ada di sampingnya. Haha, Nona Su, Anda terlalu baik. Chang Bin merasa sakit hati karena lebih dari separuh atribut spiritual perisai penyu hitam 4 jiwa hancur. Ketika mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum. Su Jiao tampaknya telah melihat isi pikiran Chang Bin dan tersenyum saat dia menyarankan. Jika kita berhasil mendapatkan harta karun rahasia di kediaman pedang abadi kali ini, maka pertama-tama kita harus membiarkan saudara Chang memilih barang sebagai balasan atas jasa saudara Chang yang telah menyelamatkan nyawa kita. Semua orang tidak keberatan, kan? Tentu saja, ini memang yang seharusnya didapatkan oleh rekan Daois Chang. Orang-orang lainnya mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka sekaligus. Suasana hati Chang Bin langsung gembira dan jejak kekaguman terungkap dalam tatapan membara yang diarahkannya pada Su Jiao. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan, ayo cepat keluar. Kita tidak boleh membiarkan yang lain mengalahkan kita. Su Jiao tersenyum tipis lalu berbalik dan berjalan menuju pintu keluar lorong. Suara mendesing. Saat Chen Xi membuka matanya, dia sudah berada di sebuah ruangan yang kosong dan luas. Selain tempat tidur giok, meja kerja, dan bantal meditasi, tidak ada apapun lagi di dalam ruangan itu. Mungkinkah ini adalah tempat tinggal sang pedang abadi? Bukankah ini terlalu sederhana dan kasar, seolah-olah tidak ada apa-apa? Chen Xi sangat bingung. Ji Yu berdiri di depan meja kerja dan tampak tidak memiliki apapun, dan dia berseru kaget. Chen Xi bergegas mendekat dan dia melihat ada catatan kekuningan di meja kerja yang penuh dengan kata-kata. Kata-kata ini ditulis bebas dalam garis vertikal dan horizontal, dan setiap goresan bagaikan pedang yang sangat cepat dan ganas. Begitu Chen Xi menatapnya, wawasan pedang yang seperti gelombang membawa aura pembantaian yang pekat saat menyerang wajahnya, menyebabkan seluruh tubuhnya langsung menjadi kaku dan keringat dingin mengalir dari dahinya. Chen Xi buru-buru berbalik dan menutup matanya sebelum menarik napas dalam-dalam, baru kemudian dia membuka matanya untuk terus melihatnya. Saya berdebat tentang pedang dengan Huai Yazi dan tiba-tiba memperoleh wawasan tentang kebenaran di balik 8 hal yang dapat menggerakkan hati seseorang. 1. 8 hal tersebut mengacu pada keberuntungan, kemalangan, pujian, fitnah, pujian, ejekan, penderitaan, dan kegembiraan, yang kebetulan merupakan nama dari 8 lorong sebelumnya. Saya memutuskan takdir saya dengan dunia fana dan menerobos kurungan yang mengikat saya. Saya merasa telah memperoleh esensi sejati dari pedang Dao, namun, saya terobsesi dengan pedang, dan obsesi saya akhirnya berubah menjadi iblis batiniah. Seperti pepatah, kesuksesan saya berasal dari pedang, dan begitu pula kejatuhan saya. Chen Xi baru saja membaca beberapa baris kata ketika dia merasakan perasaan benci dan gelisah melonjak di dadanya, dan hati Dao-nya bergetar dan goyah. Dia tidak tahan lagi dan sekali lagi menutup matanya. Catatan ini ditulis oleh seorang pendekar pedang yang telah menguasai Dao Agung Pedang. Kultivasimu belum cukup tinggi. Membacanya dengan paksa akan menyebabkan jiwamu terluka atau bahkan membuat hati Dao-mu rentan terhadap iblis dalam dirimu. Kau tidak boleh membacanya lagi. Suara Ji Yu terdengar di telinganya, dan itu menimbulkan badai dahsyat di hati Chen Xi. Hanya sebuah catatan yang ditinggalkannya mampu menyebabkan hati Dao pembaca rentan terhadap setan batin.